afternoon, everybody. Kita mau share ke kalian tentang perbedaan TOEFL dan IELTS. Apa sih itu IELTS dan apa sih perbedaannya IELTS sama TOEFL? Yang pertama, dari harga dulu. Oke, harga, karena ini untuk yang tes- paling tes. kelihatan banget ya bedanya. Kalau di TOEFL itu TOEFL ITP bisa 550 yang resmi. TOEFL, harga IELTS berapa tesnya? IELTS itu sekarang update harganya itu sekitar 2.999.000. 3 juta lah ya, 3 juta pokoknya antara 2 juta sekian sampai 3 juta itu harga tesnya IELTS. Kita kan punya tutor nih di titik nol. Nah itu tutornya cerita kalau temennya dia itu tes IELTS 7 kali. Ingat nggak? Ingat. Yang Ingat. akhirnya yang akhirnya dia masih bisa ke luar negeri itu kan. Iya. Itu 7 kali tes. Kalau setiap tesnya 3 juta berarti kali 7 21 juta. 21 juta Dapat motor, gila, dapat motor. Bangun rumah lah minimalis. Mana ada tanah nggak dapat segitu, gila aja. Terus selain harga kita juga mau ngebahas perbedaan yang kedua. Untuk soalnya. Jadi kalau untuk TOEFL itu terdiri dari 3 bentuk soal, 3 section maksud saya. Terus itu yang pertama terdiri ada listening, yang kedua ada reading, yang ketiga ada structure. Dan untuk listeningnya itu terdiri dari 50 ya? Iya, listeningnya 50 soal. 40-nya untuk structure sama written expression. Ya. 40 Terus soal. untuk yang terakhir apa, reading, 50 soal. Jadi totalnya 140 soal kalau di TOEFL. Nah, kalau IELTS ada 4. Ada listening, terus ada reading, listening, reading, writing, terus speaking. Pokok yang 2 ini menantang banget guys. Jadi kamu harus pinter-pinter ngimprove yang kedua ini. Kalau listening sama reading kita masih bisa self assessment sendiri ya. Iya. Listening sama reading. Kalau untuk writing sama speaking kita butuh tutor sih. Terus perbedaannya listening IELTS sama listening TOEFL. Jadi kalau di TOEFL itu percakapannya itu pendek. Ini kita punya contoh form listeningnya IELTS. 40 soal. 40 soal ya di sini. Oh my god, jangan deket-deket, banyak salahnya itu. Kalau di TOEFL kan kita tinggal silang aja, kita nggak ngerti, tinggal ABC, bisa guessing kita. Tapi kalau di IELTS kita harus benar-benar dengerin, soalnya kita ngisi, bukan silang-silang. Jadi misalnya mereka bilangnya apa, home, jadi kita benar-benar harus dengerin home. Apalagi kalau mereka itu spelling, kan ada yang spelling kan, jadi mereka ngomong A, B, C, D, E kayak gitu, kita harus benar-benar cepat kan, harus benar-benar harus benar-benar kurang kuping banget. Jadi jangan sampai tulis. Sama biasanya kan plural sama singular kan apa, kadang kan kalau plural ada S-nya, kadang kita tuh nggak denger, jadi cuman gara-gara kurang S doang itu bisa fatal, bisa salah. Oh my god, guys. Itu mengurangi skor kamu karena S kamu ya emang agak belibet, agak ribet sih. Karena juga kan kalau di listening TOEFL tuh kan American style gak sih? Bahasanya udah TOEFL American style, aksennya udah banyak denger orang-orang Indonesia kan, kayak kita ini biasa denger. Dan kalau di listening IELTS banyak aksen, kayak British accent, British style, American style juga ada, Australia style, kadang orang India pun itu ada. Jadi itu garis besarnya perbedaan listening itu. Sekarang kita move ke reading. Perbedaan reading TOEFL sama reading IELTS. Kalau secara kasat mata, reading TOEFL tuh kayak lebih dikit. Kayaknya dalam satu bacaan itu reading TOEFL 1, kalau di IELTS bisa 3 ya. Bisa. Jadi misalnya reading TOEFL segini,
Jadi IELTS itu 3 kali lipatnya, plak plak sepanjang itu 3 kali lipatnya gitu kan. Ya. Tapi kalau di IELTS itu cerita-ceritanya tuh faktual semuanya sih yang ada gitu. Jadi kita bisa juga memperluas ilmu kita melalui Iya, dari ilmiah banget. reading yang ada di IELTS gitu. Biasanya kalau di reading TOEFL kan kayak main idea, terus apa kesimpulan. Tapi kalau di IELTS itu kayak true false gitu kan. Ya, true false. Iya, True betul. false. Banyak Ah, salah true tuh false. kadang. Kan ada true false sama not given. Jadi kita harus benar-benar menguasai Analisis. isi dari apa tuh satu Teks. satu teks keseluruhan itu, pokoknya kita harus nangkap semuanya. Jadi kita soalnya nanti ditanya ini benar-benar ada nggak sih di cerita ini gitu. Udah ya, reading cukup nggak? Sudah cukup lah, pintar. Reading cukup. Kita move ke di IELTS itu ada 2 esai yang harus kita tulis. Yang pertama tentang tabel itu ya, tabel atau grafik. Kayak ada line chart, bar chart, diagram, atau diagram gitu, table dan lain sebagainya. Membahasakannya gitu loh ya dalam bahasa Inggris, dan itu juga menggunakan bahasa-bahasa sesuai dengan itu. Semakin tinggi bahasa kita, maksudnya apa ya? kosakata, tingkatan kosakatanya tingkatan kayak kosakata A, B, C kan. semakin banyak itu. Intinya jangan monoton, jangan mengulang-ulang kata yang sama gitu. Ya intinya jangan mengulang hal-hal yang sama lah ya, karena itu juga bisa mengurangi skor kalian. Jadi nggak naik-naik gitu loh. Semakin bervariasi kata-katanya, itu bisa berpengaruh sama nilai kalian. Esai yang kedua yang untastunya itu lebih ke pendapat atau opini kita sih. Jadi what your opinion, gimana solusinya, apakah kalian setuju dengan pendapat-pendapat sebagian orang, terus kamu setujunya yang seperti apa, kalau nggak setuju ke semuanya, terus solusi kamu apa gitu. Iya, kalau TOEFL IBT kalian juga ada ratingnya, tapi kita nggak mau bahas itu soalnya kita nggak banyak ngerti kan tentang TOEFL IBT, kita cuma ngerti sekilas aja. Terus yang terakhir ada speaking. Di TOEFL kan nggak ada speaking, tapi kalau di IELTS kan ada di IELTS speaking. Kalau di speaking di IELTS itu ada tiga section ya. Untuk section pertama tuh kita masih tanya jawab tentang diri sendiri, bagaimana di tempat tinggal kalian kayak gitu. Tapi ya itu juga ada tekniknya, kata-kata kalian juga harus diimprove lebih banyak gitu, harus explore lebih banyak lagi kata-katanya, harus kreatif juga ya. Makanya kalau IELTS itu nggak bisa belajar otodidak sih menurut aku, karena perlu partner pertama, terus perlu apa, trik khusus belajar IELTS, apalagi kepada yang sudah berpengalaman. Jadi apalagi kita belajar sama yang udah pengalaman clue-nya nanti gitu. Terus untuk yang section kedua dikasih semacam kertas, nanti kita dikasih soal di situ. Itu dikasih kertas, terus habis itu kita kayak disuruh describe. Nah, menjelaskannya itu kita dikasih waktu 1 menit buat bikin clue-clue atau bikin poin-poinnya. Terus next part 3-nya. Nanti kita dikasih waktunya 2 menit loh buat Oh iya. Kita nanti kan kita udah dikasih 1 menit buat nyatet poin-poin pentingnya. Habis itu kita dikasih waktu 2 menit buat ngomong, jelasin misalnya ya, describe your favorite food. Terus aku misalnya langsung jawab, my favorite food is bla bla bla. Nah, itu terlalu monoton, guys. Jadi nggak bisa. Jadi aku lupa juga. Terlalu panjang kalau kita jelasin di sini juga ya. Intinya nggak boleh monoton. Terus kita dikasih waktu 2 menit buat ngomong yang poin-poin yang udah kita tulis. Kadang aku nggak nyampe 2 menit udah kayak apa lagi nih, ngomong apa lagi itu ya. Jadi kalau bisa harus pas ya waktunya ya, karena itu juga masuk penilaian dan kita direkam, guys. Kegunaan manfaatnya TOEFL dan IELTS. Kegunaan dipakai di mana sih TOEFL ini? IELTS juga dipakai di mana? Iya. Jelas ya kalau IELTS dipakainya ke luar negeri, apalagi ke Australia, Kanada, itu kan mensyaratkan IELTS banget ya. Karena IELTS ya itu sih, esainya kita dilatih, bahasanya kita harus bervariasi, bahasa Inggris aktif lah kalau IELTS itu ya. Aksennya juga bervariasi, nggak hanya American style gitu. Karena di luar negeri kita pun nggak hanya sama orang-orang Amerika gitu.
kita juga sama orang Cina, India yang mereka juga aksennya kadang kurang kita ngerti. Kalau TOEFL karena lebih murah, kalau untuk LPDP kan apa, kalau memang keburu pakai TOEFL dulu TOEFL nggak aja, apa, iya. nggak apa-apa. Terus nanti kan masih ada pelatihan IELTS-nya atau kalau mau ke luar negeri nggak sih? Iya. Gitu kan? Jadi kalau misalnya kalian mau S2 ke luar negeri dan kalian merasa belum siap dengan tes Budget. IELTS, kalian bisa tes TOEFL dulu buat dapetin beasiswa LPDP-nya. Nanti kalian kalau udah keterima di LPDP, Nanti ada. buat daftar ke kampus tujuannya di luar negeri itu kan pakai IELTS biasanya, Ya, yang lebih kebanyakan. aman pakai IELTS. Nah itu LPDP itu kan ada pengayaan bahasa. Iya. IELTS buat kerja itu biasanya agak beda sih di bagian writingnya. Kan ada IELTS for academic sama IELTS for general. Biasanya IELTS for general itu buat kita yang pengen kerja di luar negeri, kerja di Australia. Juga dah merusak vlog, astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu aja yang bisa kita share ke kalian. Jadi kalian sesuaiin aja kebutuhan kalian. Kalau kalian mau belajar ke luar negeri, kalian belajar IELTS aja. Tapi Iya kalau sih. kalian hanya mau belajar di dalam negeri, kalian belajar TOEFL. Tapi kalau kalian mau belajar IELTS, oke, nggak apa-apa. Karena siapa tahu suatu saat kalian butuh juga buat belajar IELTS. Betul. Oh ya, Menunaikan puasa, teman-teman. selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf kesalahan kita apabila dalam ngobrol panjang tadi banyak nggak manfaatnya, banyak nggak faedahnya. Kita mohon maaf dengan sangat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau kalian masih kurang materinya, kalian bisa komen di bawah ini. Kalau kalian mau tanya atau kalian mau nambahin informasi, karena kami sadar informasi dari kita terbatas banget. Berhubung waktunya udah jam 4, Ya. now kita prepare for buka puasa. Buka puasa ra. See you next time and thank you for your attention. Bye bye. Assalamualaikum.